Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara ketika datang ujian kita bisa melaluinya dengan cara yang diridhai Allah? Karena terkadang ketika ujian datang kita lupa dan ragu akan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Cara mengatasi ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Baik. Perhatikan kalimatnya. Wala nabluwannakum bisyai' wala nabluwannakum bisyai' minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu solusinya. Ya, lihat bahasa Qur'annya. Ya. Mohon pahami betul ini, karena ini kunci mendapatkan ketenangan. Ya, kunci mendapatkan ketenangan. Tadi kan ingin tenang ya, maka ini kuncinya. Perhatikan betul kalimat Qur'annya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Posisi paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum, dan setiap kalian yang hidup, pelan-pelan. Kata Allah, setiap kalian yang hidup, setiap manusia yang hidup, ya, Allah pasti ya, akan diuji. Ya, pelan-pelan. Setiap orang yang hidup, persamaannya pasti akan menghadapi ujian. Ingat betul, tidak ada makhluk hidup, khususnya manusia, selama masih hidup yang tidak punya masalah, tidak punya ujian. Itu mustahil. Sepanjang dia hidup pasti punya ujian. Apa fungsi ujian ini? Untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dijawab nanti di Quran surah ke-67 ayat kedua, Al-Mulk. Jawabannya. Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pelan-pelan. Kata Allah, ujian kehidupan ini ditujukan supaya kualitas kehidupan manusia semakin meningkat lebih baik. Jadi persamaan pertama yang harus kita sadari, setiap orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Mustahil. Ini juga kelihatannya tenang, nyatet-nyatet, itu belum tentu nggak punya masalah itu. Mungkin masalahnya lebih hebat dibandingkan dengan apa yang dipikirkan itu. Lihat sini ya. Nah, ingat persamaan terbaliknya. Ketika seseorang tidak ingin punya masalah, artinya nggak mau hidup. Karena cuma orang yang tidak hidup yang nggak punya masalah. Sudah selesai. Dan ini konsep nggak kita miliki. Konsep ini hanya dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Makanya ada orang, mohon izin, mohon maaf, kekayaan ada, harta benda ada, tapi begitu punya masalah dia ingin mengakhiri kehidupan. Bunuh diri juga. Ada yang begitu. Bunuh diri juga. Karena dia yakin saat dia bunuh diri masalah hilang. Jelas sampai sini? Baik. Jadi seseorang yang hidup pasti punya masalah, dan orang yang tidak menginginkan punya masalah pasti tidak ingin hidup. Sebelum kita teruskan, saya mau tanya dulu ya supaya kita sepakat. Maaf, jadi bapak ibu sekalian ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Itu ya. Wah, pengen jawaban ingin punya masalah, takutnya susah. Dijawab nggak pengen, takut nggak hidup ya. Jadi maunya apa sebetulnya? Baik. Jadi kita tidak bisa memilih. Setiap manusia pasti punya masalah. Apa masalahnya? Lihat pelan-pelan. Kita rinci ya. Kita rinci. Bisyai, banyak, beraneka ragam. Ada beraneka ragam. Sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Masya Allah. Itu adilnya Allah. Substansi yang sama, masalahnya bisa berbeda. Substansi yang sama, masalahnya bisa beda. Gelisah itu kan persoalan. Gelisah persoalan. Tapi kadar kegelisahan wujudnya bisa beda. Ada orang gelisah ketika kehilangan mobil, ada orang gelisah ketika belum mendapatkan pekerjaan. Seorang pelajar gelisah menunggu ujian, seorang anak gelisah mendapatkan mainan. Itu beda-beda. Tapi substansinya sama. Substansinya sama. Pelan-pelan. Minal khawf, ada kekhawatiran. Ju', mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, harta benda berkurang. Wal anfus, ada yang sakit sampai meninggal. Tapi yang menarik yang terakhir, was samarat,
Di situ diartikan apa? Diartikan buah-buahan. Ya. Itu agak kurang tepat ya kalau terjemah yang lebih spesifiknya. Itu bahasa kiasan, dibacanya lewat ilmu balaghah. Ya. Saya beri contoh gini. Kalau Anda menanam satu tumbuhan, ya, terus dirawat sampai besar, sampai tinggi, yang mau dipetik apanya? Buahnya. Itu bahasa kiasan dalam Al-Quran, dibacanya pakai ilmu balaghah. Jadi ada orang-orang yang ujiannya sifatnya perampas hasil kerja kerasnya. Dia nanam modal, uang sudah diberikan, tenaga sudah keluar, tiba-tiba ketika akan dipetik hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang. Ya. Ada pengusaha sudah pasang tender, kualitas dipenuhi, sudah bagus, di ujung-ujung diselip oleh orang. Itu wathamarat namanya. Ya. Jadi buahnya dipetik oleh orang lain saat kerja keras dilakukan. Ada yang begitu? Ada. Nah, sekarang perhatikan. Semua ini, kata Allah, akan mudah di atasnya. Sangat mudah. Bahkan persoalan paling pelik pun. Bahkan saking mudahnya, ada orang-orang yang saat menerima itu justru gembira. Senang. Ya. Umumnya senang itu saat punya masalah atau saat tidak punya masalah. Sekarang gini, ada orang punya masalah malah senang. Ya. Ada orang punya masalah malah gembira. Lihat ujung ayatnya. Wabasyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar saat menerima itu. Ibu terbayang nggak Pak ya? Kata Allah berikan kabar gembira. Jadi ada orang yang gembira saat menerima masalah. Pak, motor Bapak dicuri. Selesai. Gembira, senang aja, nggak ada masalah. Cari dulu, nggak ketemu sudah selesai. Ya. Sendal hilang keluar dari masjid nggak heboh, biasa aja. Ya. Cari dulu, nggak ketemu sudah. Ya. Jadi dapat masalah malah gembira. Kan ada ya pulang dari masjid sendal hilang, heboh, DKM ditanya kan, yang malah diwawancara. Padahal yang hilang itu cuma sendal jepit aja, ya. Yang kalau terus terang selesai gitu. Ya ramai. Ya. Apa yang menarik? Bagaimana dia bisa gembira? Ini yang paling menarik. Sabirin, dia punya sifat sabar. Sabar. Yang punya ujian, yang menguji kita, yang punya masalahnya, yang punya solusinya, bahkan yang punya kita sendiri pun saat kita diwafatkan, yang punya Allah. Seakan-akan ada kalimat di Quran yang menyejukkan pada diri kita. Ini kalimat ketenangan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang diuji oleh Allah, yakinkan pada diri kita, Allah, pelan-pelan, Allah sedang menaikkan kualitas kehidupan saya. Yang punya masalah Allah. Tidak mungkin Allah menitipkan masalah pada saya kalau saya tidak bisa menjalaninya. Yang punya solusi Allah. Tidak mungkin Allah menitipkan persoalan kalau tidak diberikan solusi. Jangankan masalah, saya saja milik Allah. Kalau saya diambil pun terserah Allah. Pelan-pelan. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah 286. Catat dulu dalil terusannya. Catat dalil terusannya. Quran surah 2 ayat 286. Sudah? Kemudian Quran surah 67 ayat kedua, dalil terusannya. Dalil terusannya. Baik, lihat sini, ini cara memahaminya ya. Pelan-pelan, agak sedikit rumit, pelan-pelan. Saat Anda mengucapkan inna lillah, misal diuji dengan persoalan ya, ada yang sakit, semua dokter sudah mengangkat tangannya, gitu kan? Ada kehilangan sesuatu, maka yang pertama kata Quran harus dilakukan bukan mengeluh. Saya ulang, bukan mengeluh, ya, bukan cerita sana sini, tapi sampaikan pada diri kita inna lillah. Apa yang dimaksud dengan inna lillah? Satu, perhatikan, yang punya ujian ini, yang punya masalahnya, yang punya harta bendanya, semuanya milik Allah. Bahkan diri kita pun punya siapa? Punya Allah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalimat ini kalau diucapkan dengan benar, itu setidaknya akan menghilangkan kegelisahan. Contoh, sendal. Sendal punya siapa? Kalau dibilang punya Allah takut dibawa orang, gitu kan? Yang punya nikmat siapa? Ini masalahnya tuh. Jadi kita, kayaknya pelajaran tauhidnya harus ditingkatkan lagi ya. Wah, yang punya nikmat semuanya siapa? Tadi kan kita katakan, jangankan benda-benda biasa, diri kita aja punya Allah. Jadi yang punya sendal siapa? Yang punya mobil? Sudah selesai kan? Nah sekarang yang punya mau ngambil, kenapa kita mesti repot? Jangankan diri kita. Ya, jangankan diri kita, mohon maaf, jangankan benda-benda di sekitar kita, diri kita saja punya Allah. Jadi kalau Allah sudah mau ngambil, kita serah Allah. Ya, kita cuma dititipi saja kok. Ya. Sekarang ada kemudian seseorang diuji oleh Allah, masuk ke masjid, datang ke rumah Allah, pulang sendalnya hilang. Ya.
Hilangkan dalam bahasa manusia. Saat Anda mengucapkan inna lillah, maka kalimat itu menyadarkan, hei, yang punya bukan kamu, yang punya Allah. Tugas kamu dalam menggunakan sendal itu untuk ibadah sudah selesai. Selesai. Sampai di sini, kamu harus gunakan sendal yang lainnya supaya penjual itu mendapatkan harta yang halal dari kamu. Kamu gunakan supaya yang pembuatnya ketika digunakan ibadah dapat bagian pahalanya. Selesai yang di sini, pindah kepada yang lain. Selesai masalahnya. Jadi kalau Anda pikir-pikiran pun setelah ikhtiar nyari sana sini gak ketemu, dikeluhkannya tetap hilang juga. Udah selesai. Kalau kita mendapati sesuatu, tugas kita itu ikhtiar saja. Cari, gak ketemu, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi gak ujuk-ujuk langsung inna lillah, tidak. Cari dulu, gitu ya? Ikhtiar dulu. Sudah tidak ada, sudah simpulkan. Kalau hilang dalam keadaan yang sifatnya buruk, dicuri orang, maka barangkali, mohon maaf, itu memang haknya pencuri. Pencuri kan makanannya yang haram. Ya. Makanannya yang haram. Ya. Barangkali ada sesuatu dalam diri kita yang ingin dikeluarkan oleh Allah. Sesuatu yang tidak tepat. Tapi tugas Anda menggunakan sendal itu selesai. Sudah. Allah yang punya ingin memindahkan kepada yang lain. Ya. Jelas sampai sini? Ini pencuri nggak mau tobat-tobat. Saya berikan istidraj saja. Istidraj. Ya. Dia nggak sadar dengan amalan-amalannya meningkatkan dan menumbuhkan dosa-dosa keburukannya. Ayo pakai itu yang haram. Ayo pakai yang haram. Kamu yang sudah soleh sudah. Sendal kamu selesai. Kamu gunakan sendal yang lain. Selesai masalahnya. Bahkan diri kita punya siapa? Allah. Kedua, rumus kedua. Jadi rumus pertama ketika Anda diuji dengan musibah supaya nyaman menerimanya, pertama rasakan semua nikmat terkait musibah itu punya Allah, bukan punya kita. Ya. Hati-hati, ada orang yang sulit pulangnya karena merasa dirinya sendiri punya dia. Ya. Nanti meninggalnya gak susah itu. Orang meninggal cepat, Anda bisa bayangkan ada orang cuma tiduran begini merem-melek, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Nah. Ya. Ada orang sudah merem-melek, gak meninggal juga kan? Begitu dicabut marah-marah. Bahkan ada yang dipukulin malaikat dulu meninggalnya. Quran surah 8 ayat ke-50. Ya, ada yang dipukulin malaikat tuh. Ya. Allah. Hati-hati ya. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ada orang yang dipukuli, ya, saking jengkelnya berkata begini, ya, akhriju anfusakum, nanti di ayat lain. Cepat keluar, ngapain sih kamu lama-lama dipukuli tuh, depannya belakangnya, ya. Hati-hati, ya. Kalaulah Anda bisa menyaksikan para pendosa itu, ya, Masya Allah. Orang-orang kafir yang ingkar itu dipukulin dulu oleh malaikat saat dia pulang. Ya, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipukuli depannya, dipukuli belakangnya. Ya. Kenapa? Karena dia masih nggak mau lepas dari dunianya, seakan-akan memiliki. Dia nggak mau hilang, nggak mau terpisah dengan, maaf ya, dengan hartanya, dengan rumahnya, dengan mobilnya, bahkan dengan dirinya sendiri. Jadi susah keluarnya. Ya, susah keluarnya. Ya, pelan-pelan. Itu satu. Yang kedua, sekarang untuk meringankan kadar ujiannya. Ingat betul ketika mengucapkan inna lillahi, qalu inna lillahi. Sekarang lihat kalimat-kalimat Qur'annya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakinkan pada diri kita bahwa ujian ini tidak akan pernah dititipkan oleh Allah kepada pemiliknya kecuali dia yakin untuk mengatasinya. Saya ulangi. Yakinkan pada diri kita setelah Anda sadar ini semua punya Allah. Kalau Allah mau ngambil kapan saja terserah Allah, ya. Itu saat itu, tapi setelah itu berlangsung tidak mudah. Kadang-kadang jalan lagi, ya. Baik. Ada seorang anak meninggal dunia. Ya, seketika bisa mengatakan semua milik Allah. Iya Pak, iya Bu. Saat tausiah, takziah, ada yang berikan tausiah, kan? Semua milik Allah, kalau Allah berkehendak barangkali sudah. Iya Pak, iya terima kasih Ustaz. Begitu Ustaznya pulang, nangis lagi. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya. Maka cara keduanya kata Quran, yakinkan pada diri kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saat Anda mengatakan inna lillah, dibahas di ayat lain diterangkan, hadirkan suasana di dalam hati bahwa Allah tidak mungkin menitipkan ujian ini kecuali kita sanggup. Kalau dalam bahasa bebasnya, perhatikan kalimatnya. Saya titipkan kepada kamu ujian ini karena memang cuma kamu yang bisa, yang lain nggak bisa. Yang lain nggak bisa nanggung, cuma kamu. Ya. Bisa nggak terbayang oleh kita? Ada orang dipercaya oleh Allah, dia sendiri pesimis. Kan itu ada sesuatu yang sulit dipahami. Allah saja sudah percaya, masa kita tidak percaya? Kata Allah, cuman kamu yang bisa, yang lain nggak bisa. Karena itu saya titipkan pada kamu. Ya. Ada orang kehilangan sesuatu saja, sudah hebohnya luar biasa. Nah, cuma kamu yang sanggup menerima ujian ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena itu ketika Anda mendapatkan persoalan, apakah itu sakit, apakah itu kehilangan sesuatu, apakah itu kegelisahan, tanamkan dalam diri kita. Memang kita yang dipercaya oleh Allah saat itu. Dan buktikan kepada Allah bahwa layak kita untuk diamanahi itu. Tidak sebaliknya. Jangan tanyakan, ya Allah, why? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Cuma kamu yang bisa. Baik. Yang terakhir, wa inna ilaihi raji'un. Ini yang paling penting.
Dan semua persoalan itu solusinya hanya akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Nah, jadi ini yang paling penting, yang terakhir kalau ingin cepat selesai. Kalau yang tadi kan ingin sementara saja menenangkan hati. Kalau ingin cepat selesai, ketika Anda sudah ada sifat kesabaran itu, lakukan, akui bahwa semua milik Allah. Kedua, yakinkan pada diri kita bahwa tidak mungkin Allah menitipkan ujian kalau kita tidak mampu, pasti bisa menjalaninya. Yang ketiga, inna ilaihi raji'un. Tanamkan pada diri kita untuk cepat meminta solusi kepada Allah. Ya, cepat minta solusi. Pelan-pelan. Karena itulah setiap hari Allah bahkan menunggu kita. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya hadis qudsi nanti, hadis qudsi. Bahkan setiap hari Allah menunggu kita, menanti kita 5 kali dalam sehari untuk melihat apakah ada hamba yang ingin diberikan pertolongan, tidak, diberikan solusi dari masalah. Saya ulangi, ternyata disebutkan di hadis qudsi, ya, Allah itu setiap hari lupa, dia menunggu kita, menanti, seakan-akan menyampaikan, ada nggak di antara hambaku yang punya masalah, ada yang nggak yang pengen diberikan solusi. Masya Allah, ya. Dalam keadaan apa itu, ya, kita lihat disebutkan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-45. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat ke-45. Ditafsir di hadis Nabi, catat saja dulu, di hadis Nabi riwayat Abu Dawud nomor hadis 821, hadisnya qudsi. Abu Dawud nomor hadis 821, hadisnya qudsi, ya, dari Abu Hurairah. Lihat kalimatnya, pelan-pelan. Tadi kalau kita punya masalah mesti apa? Sabar, ya. Maka lihat penegasan Qurannya. Wasta'inu bis-sabri. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, maka cari solusinya, mintakan pertolongannya. Pertama, sabar dulu kata Allah. Sabar, ya. Sabar. Yakinkan bahwa Allah tidak mungkin menguji kecuali kita sanggup. Yakinkan semua ini milik Allah. Setelah Anda sabar, suasananya tenang, maka Allah menunggu kita untuk memohonkan solusinya. Wassalam. Saat sholat itulah kita ditunggu oleh Allah. Ada nggak yang mau minta solusi? Ya, minta sesuatu. Nanti di hadis qudsi akan dijawab. Perintah dimintanya wasta'inu, permohonan kita untuk diberikan solusi disebut dengan nasta'in. Maka kita bacakan dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka. Nanti kita bahas di ayat ini, ada jawaban di hadis qudsi. Kata Allah, lihat di hadis qudsinya, wali abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar cara menyikapi persoalannya, cara memintanya, maka apapun yang dia minta saat ini aku akan berikan. Aku akan berikan. Jadi sebetulnya manfaat sholat itu kalau benar kita sholatnya, semua persoalan kita selesai. Ya. Tadi dari zuhur sampai menjelang asar ini, tidak ada orang tidak punya masalah. Seharusnya ketika sholat asar, kita bacakan kalimat itu, kita mohonkan, selesai masalahnya. Nanti asar punya masalah baru, begitu maghrib selesai, tuntas. Ya. Tuntas, selesai. Karena itu solusi tercepat kalau kita diberikan persoalan, maka pertama terima itu dengan sabar. Ya, yakinkan Allah menguji itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Ya. Kedua, solusi semua milik Allah. Ya. Yang ketiga, saat kita berhadapan dengan Allah dalam sholat itu mohonkan solusinya. Dan kalau sudah rutin demikian dilakukan, akan ringan mendapatkan ujian kehidupan itu. Ya. Satu kali ada suami istri punya seorang anak. Ini kisah nyata. Anaknya sakit parah, ya, luar biasa parahnya. Kemudian suaminya ditugaskan ada panggilan jihad. Qadarullah ketika mau keluar agak berat, ya, karena lihat situasi anak sakit. Kata istrinya, kamu konsentrasi berjihad, biarkan saya bertanggung jawab mengurus anak. Ketika berangkat, ya, qadarullah dalam jihadnya anaknya meninggal dunia, wafat. Lihat ketika pulang, ibu bisa teladani bagaimana sikap istri. Ketika pulang, yang pertama ditanya oleh suami yaitu anaknya dulu, bagaimana anak kita? Kata istrinya, sedang tidur dalam keadaan yang sangat tenang. Ya, Masya Allah. Ini ibu satu ajaran bahwa ketika suami pulang dengan tugas, ya jangan diberikan kegelisahan dulu. Ya, belum apa-apa sudah gelisah. Ini kan udah tugas, tadi capek macam-macam kan. Walaupun ibu punya masalah, tahan aja dulu, tahan, berikan ketenangan. Setelah mandi, beristirahat, macam-macam, ya, Masya Allah, masih tanya juga. Nah, malam-malam di tempat tidurnya saat bertanya, bagaimana keadaan anak kita? Ya, kata istri, bagus sekali kalimatnya.
Kata istrinya, bagaimana pendapat papa, kalau bahasa kita, jika ada seseorang yang dititipi satu titipan, kemudian pemiliknya meminta, tapi yang dititipi ini kemudian marah-marah, tidak mau mengembalikan. Maka suaminya mulai berkata, itu gak boleh, itu tidak benar, tidak tepat, langsung meralangi. Insya Allah. Maka istrinya mulai mengatakan, singkat saja, ya, anak kita sudah kembali diambil oleh pemiliknya. Anak kita, titipan yang dititipkan oleh Allah itu sudah kembali diambil oleh pemiliknya. Sudah. Tidak ada marah, tidak ada teriak-teriak, yang hanya cuma tangisan sejenak, kemudian keduanya ya mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yakin semuanya titipan, tidak ada yang berat dalam kehidupan. Ya. Kalau yakin semuanya titipan, kalau yakin anak titipan, tidak akan berat ketika Allah mengambilnya. Kalau yakin harta titipan, tidak akan berat ketika kita dalam tanda petik bahasa manusia kehilangannya. Karena kita merasa Allah menitipkannya, tugas kita cuma merawatnya saja sesuai dengan tugas ibadah kita. Ya. Yang jadi pertanyaan bukan karena hilangnya, hilang itu mudah dicari dan didapatkan. Yang jadi pertanyaan, ketika sudah yang dititipkan itu diambil dari kita, pelan-pelan, maaf kalau bahasa saya kurang menyenangkan, perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan dengan titipan itu? Karena itu yang ditanyakan. Itu yang ditanyakan. Ya, bendanya mudah untuk dicari, tapi yang jadi persoalan, perbuatan apa yang melekat pada benda yang telah hilang itu, yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak akan tanya, kenapa titipan saya bisa hilang? Nggak akan nanya begitu. Yang ditanya, apa yang sudah kamu lakukan dengan mobil yang sudah saya titipkan itu, dengan anak yang sudah saya titipkan itu. Ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala.